Pemirsa, sebelumnya Kejaksaan Agung menemukan uang miliaran rupiah saat menggeledah beberapa lokasi milik 4 tersangka dugaan suap dan gratifikasi vonis bebas Ronald Tanur. Barang bukti itu terdiri dari uang rupiah dan beberapa mata uang asing. Seperti inilah barang bukti uang tunai senilai miliaran rupiah saat Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah lokasi milik 4 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur. Lokasi pertama yang digeledah Kejaksaan adalah kediaman Lisa Rahmat yang merupakan pengacara dari Ronald Tanur. Di rumah Lisa di Surabaya, Kejaksaan menemukan uang tunai senilai 1,19 miliar rupiah dan uang asing berupa 415,7 dolar Amerika Serikat dan 17,04 dolar Singapura. Sementara di apartemen miliknya di wilayah Menteng, Jakarta, petugas menemukan mata uang asing setara 2,12 miliar rupiah. Selain rumah pengacara tersangka, kediaman ketiga hakim juga tak luput dari penggeledahan. Dari rumah Hakim Erin Tuah Damanik di Surabaya ditemukan uang tunai 97,5 juta rupiah dan mata uang asing sejumlah 32.000 dolar Amerika dan 35.992 ringgit Malaysia. Lalu di tempat tinggal Hakim Heru Hanindyo, juga di Surabaya, ditemukan uang 104 juta rupiah, serta 9.100 dolar Singapura dan 100.000 yen. Sedangkan di apartemen Hakim Mangapul di Surabaya ditemukan uang tunai 21,4 juta rupiah dan uang 2.000 dolar Amerika Serikat, serta 32.000 dolar Singapura. Saat ini ketiga hakim pemberi vonis bebas Ronald Tanur itu sudah ditahan di Rutan Surabaya. Sementara pengacara Lisa Rahmat ditahan di Rutan Salemba, Jakarta. Tim Liputan NTV melaporkan. Sementara itu, 3 hakim kasus Ronald Tanur yang diduga menerima suap 20 miliar rupiah ditahan di Lapas Kelas 1 Surabaya, Jawa Timur. 3 hakim yang ditahan adalah Heru Hanindyo, Mangapul, dan Erin Tuah Damanik. Mereka ditetapkan di sel isolasi selama 14 hari. Trio Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas Ronald Tanur dari dakwaan menganiaya kekasihnya hingga tewas akhir Juli lalu. Vonis mereka pun sontak memunculkan kritik dari sejumlah pengamat hukum dan memantik kontroversi. Kejaksaan Agung akhirnya menangkap trio hakim kasus Ronald Tanur dengan bukti uang suap. Mereka diduga menerima suap untuk membebaskan terpidana melalui pengacaranya Lisa Rahmat. Isolasi selama 14 hari. Karena kan kemungkinan ada penyakit atau bisa menimbulkan kepada yang lain dampak. Dan petunjuknya sampai sekarang masih di tempat kami di sini. Tapi sudah ada permintaan untuk dibawa ke Jakarta, Bu? Dari Kejaksaan? Kan itu petunjuknya dari Kejaksaan Agung. Kan secara lisan kemudian terbit surat perintah dari penahanan dari tim penyidik oleh Ajang Khusus. Dan ini hari ini masih berlanjut pemeriksaan lantai 5. Masih ya, 3 orang itu. Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas Gregorius Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya beberapa waktu lalu dalam kasus pembunuhan Didi Sera Afrianti. MA menyatakan terdakwa Gregorius Ronald Tanur terbukti secara sah bersalah dan dihukum 5 tahun penjara. Pasca Kejaksaan Agung menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas vonis yang diberikan oleh Gregorius Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Didi Sera Afrianti. Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas Gregorius Ronald Tanur yang diputus di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Juli 2024 lalu dengan hukuman 5 tahun penjara. Kemudian Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa Gregorius Ronald Tanur yang merupakan anak dari Irwan Tanur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan Dini Sera Afrianti meninggal dunia. Kemudian membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 454/B 2024/PN Surabaya tanggal 24 Juli 2024 tersebut. Kemudian mengadili sendiri. 1. Menyatakan terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung menangkap 3 hakim dan 1 pengacara dan langsung dilakukan penahanan dalam dugaan suap dan gratifikasi dalam pemberian vonis bebas Ronald Tanur. Ketiga hakim tersebut yakni ED, M, dan HH, sementara untuk pengacara yakni berinisial LR. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, jurnalis NTV, melaporkan. Pemirsa, dalam rekaman CCTV yang dijadikan alat bukti di persidangan terlihat jelas bagaimana Ronald Tanur melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan kekasihnya Dini Sera Afrianti meninggal dunia. Jaksa menyuguhkan bukti rekaman CCTV mulai saat terdakwa bersama korban memasuki lift. Kemudian saat keduanya hendak pulang setelah berkaraoke bersama teman-teman korban di room karaoke Black Hole KTV. Jaksa membeberkan bukti rekaman CCTV yang menunjukkan Gregorius Ronald Tanur melakukan kekerasan terhadap korban dengan mobilnya di parkiran mal. Setelah kejadian itu, Ronald Tanur kemudian membawa korban ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak tertolong.